A few moments later. Menurut kakak nih, apa yang dimaksud dengan demokrasi di sekolah? Baik, dari kata demokrasi sendiri itu adalah kesepakatan dari berbagai pihak. Mereka menyampaikan pendapat sendiri dan sehingga dari kesepakatan itu mencapai hasil mufakat. Nah, demokrasi di sekolah itu adalah penerapan dari musyawarah itu sendiri di sekolah gitu. Oke kak, baik. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi demokrasi di sekolah terkait pada pemilihan MPK. Kalau dari pemilihan MPK sendiri itu udah menerapkan demokrasi karena menurut saya buat pemilihan ketua umum OSIS MPK kemarin yang dilaksanakan di sekolah itu sama aja kita pesta demokrasi gitu. Jadi penerapannya itu pasti mulai dari pemilihan itu melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya pengambilan keputusan secara sepihak gitu, melainkan melibatkan seluruh pihak sekolah gitu. Oke kak. Yang ketiga nih kak, bagaimana respon warga sekolah terhadap demokrasi pemilihan ketua MPK? Kalau respon dari warga sekolah tentunya positif karena memang demokrasi ini sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu ya, udah lama istilahnya karena kan udah turun-temurun kita pakai cara demokrasi ini gitu. Jadi alhamdulillah responnya positif dari warga sekolah. Yang selanjutnya tuh yang keempat, apa saja tugas utama sebagai anggota MPK kak? MPK sendiri itu merupakan majelis perwakilan kelas di mana tugas utama sebagai anggota MPK pastinya kita mengevaluasi kinerja OSIS dan juga sebagai lembaga pengawasan dan lembaga yang menampung aspirasi serta menjadi jembatan komunikasi yang baik bagi seluruh warga sekolah seperti itu. Oke kak, selanjutnya yang kelima, apa saja proses yang dilalui selama pemilihan berlangsung? Proses pastinya mulai dari pemilihan kandidat dari kakak panitianya, terus juga dari persetujuan dari pihak sekolah, lalu ada tahapan wawancara, baru dari situ ada tahapan orasi, lalu pemilihan ketua umum. Gitu. Selanjutnya yang keenam kak, mengapa SMA Negeri 33 lebih memilih untuk menggunakan sistem pemungutan suara warga sekolah pada pemilihan ketua MPK? Mungkin karena pemungutan suara itu secara demokrasi ya terutama itu lebih adil gitu dibandingkan pemutusan secara sepihak gitu. Sehingga karena balik lagi OSMPK ini kan diterapkan di sekolah sehingga kita juga perlu dukungan dari warga sekolah seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketujuh, apa saja dampak positif yang didapat dari menggunakan sistem pemungutan suara untuk pemilihan ketua MPK kak? Dampak positifnya pasti banyak banget. Dampak positif yang pertama, seluruh warga sekolah jadi berpartisipasi dalam pemilihan ini. Jadi lebih terkesan adil, tidak memutuskan secara sepihak. Gitu. Selanjutnya yaitu yang ke-8, bagaimana cara para calon untuk mewujudkan program kerja yang sesuai dengan visi misi mereka, juga untuk meyakinkan para warga sekolah? Untuk cara mewujudkannya, pastinya kita balik lagi ke visi misi. Harus sesuai dengan visi misi dan harus berdampak positif bagi sekolah. Jangan ada pihak yang dirugikan dan pastinya udah sesuai dengan kesepakatan dari organisasinya sendiri gitu. Selanjutnya nih kak, yang terakhir, apakah ada persyaratan tertentu untuk menjadi calon ketua MPK? Kalau persyaratan khususnya mungkin nggak ada ya, cuman palingan dilihat dari kinerja satu periode sebelumnya karena kan dari kelas 10 pasti dilihat nih dari periode sebelumnya kinerjanya dari awal hingga akhir bagaimana, dan kalau memang memiliki peluang untuk menjadi kandidat pasti nanti dinaikin jadi kandidat ketua seperti itu. Oke kak, terima kasih ya kak. Ya sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Salwedinia. Di sini aku lagi sama pembina OSIS MPK. Sebelumnya saya mau nanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak sebagai pembina
tentang proses terjadinya demokrasi pemilihan ketua OSIS MPK yang telah terjadi kemarin. Untuk proses terjadinya demokrasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMA 3, proses demokrasinya cukup panjang ya, dan cukup kompleks juga, mulai dari perekrutan calon anggota, lalu diseleksi sampai seleksi wawancara, dan dari seleksi wawancara itu menghasilkan kandidat-kandidat yang masuk persyaratan untuk mengikuti LDKS. Lalu dari LDKS dijaring kembali untuk menyaring calon ketua. Di sana di OSIS ada 4 calon ketua, di MPK juga ada 4 calon ketua. Itu berdasarkan hasil yang sudah disaring sedemikian rupa untuk mendapatkan calon yang terbaik untuk memimpin OSIS dan MPK 1 tahun ke depan. Lalu juga saat pemilihan juga sangat terasa sekali ya nuansa demokrasinya. Kita semuanya mendapatkan hak untuk hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilu OSIS MPK. Sekian, terima kasih atas pendapat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roselita, perwakilan dari kelompok 2 yang sekarang akan mewawancarai salah satu siswa mengenai proses pemilihan ketua MPK pada periode 2024 dan 2025 kemarin. Dengan siapa? Perkenalkan, saya Virus Kamila. Oke, mulai ke pertanyaannya. Menurut Virus, bagaimana proses pemilihan ketua OSIS dan khususnya ketua MPK pada pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 33 Jakarta kemarin? Menurut saya, proses yang kemarin itu sangat amat canggih karena melibatkan teknologi. Misalnya kayak menggunakan Google Form, yang biasa di mana warga Indonesia ini masih terbiasa dengan menggunakan kertas kan biasanya. Tapi kalau kemarin itu sangat amat keren sih menurut saya, karena sudah beralih ke teknologi dan paperless gitu. Terus saya menyaksikan langsung sih di sana bagaimana kondisinya saat pemilihan. Menurut saya sangat amat tenang dan bagus sekali. Pokoknya kayak luber jurdil gitu. Oke, cukup? Cukup. Thank you, Kak Virus.